Shalom. Hari ini kita bertemu lagi oleh karena kasih Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup kita, pertolongannya, pemeliharaannya. Mari dengan sukacita kita menghampiri Tuhan. Namanya kita selalu datang berbakti, beribadah kepada Dia. Menyerahkan ibadah kita pada hari ini dalam pimpinannya. Bapa, kami bersyukur hanya oleh karena anugerah-Mu yang besar, kami ada sebagaimana kami ada. Kehadiran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, campur tangan pertolongan-Mu sungguh dahsyat. Kami mengalaminya dalam suka maupun duka. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Bapa, ibadah kami pada hari ini, kami boleh menyerahkan dalam pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir. Boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Shalom. Hari lepas hari kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa kekuatannya selalu tersedia bagi kita, perlindungan dan penyertaannya, dan janjinya Dia tidak meninggalkan kita di setiap musim kehidupan ini. Kita sedang berada pada masa-masa sengsara Tuhan Yesus Kristus, dan beberapa minggu ke depan kita akan
bersama-sama merayakan kebangkitan sebagai tanda kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, tidak ada kemenangan tanpa melewati pergumulan yang berat. Inilah yang kita pelajari dari Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dia menderita, sebelum dia mati di kayu salib, sungguh dia melewatinya dengan pergumulan yang berat. Mungkin kehidupan kita juga demikian, sering diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan hidup yang berat selama ada di dalam dunia ini. Dan ada yang menghadapinya bertubi-tubi, dari waktu ke waktu, hampir seumur hidup ini penuh dengan penderitaan. Tetapi ada yang melewati dengan silih berganti. Kadang ada kemenangan, kadang ada pergumulan, ada kemenangan, ada pergumulan, dan seterusnya. Setiap kita berbeda-beda dalam menghadapinya. Tapi saudara-saudara, saya percaya bahwa sebagai manusia yang terbatas, kita juga diperhadapkan dengan kesulitan hidup yang berat. Sosok daripada Tuhan Yesus patut menjadi teladan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus, dia adalah 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Dalam kemanusiaan inilah dia menghadapi penderitaan, dia menghadapi pergumulan yang berat. Dan di saat menghadapi pergumulan hidup yang berat, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus. Dan di saat menghadapi pergumulan hidup yang berat, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus? Ambil waktu khusus bersama dengan Tuhan. Dia selalu menanyakan kehendak Bapanya. Dia tetap setia walau sendiri. Apa sih waktu yang boleh? Kupa Bezrati Kaksiti Ketakti. Belajar dari Tuhan Yesus. Maka ada 3 sikap yang ditampilkan di sini ketika Yesus mau menghadapi pergumulan yang berat. Teks di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai dengan 46 itu berbicara tentang Tuhan Yesus yang akan menghadapi pergumulan yang berat, dan dia berada di Taman Getsemani dan dia ada berdoa di sana sampai dia dikuatkan. Karena itu saudara-saudara, mari belajar dari Tuhan Yesus. Di tengah menghadapi pergumulan yang berat, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus? Sikap yang pertama yang diambil adalah ambil waktu khusus bersama dengan Tuhan. Dalam teks ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya menuju ke Taman Getsemani, dan di sanalah mereka berdoa. Taman Getsemani itu adalah suatu taman di mana Yesus sering menggunakannya untuk bersama murid-murid dan berdoa di sana. Dan ini adalah kesempatan Yesus mau mengambil waktu untuk berkomunikasi dengan Bapa. Yesus mau mengambil waktu mencurahkan isi hatinya. Yesus mengambil waktu untuk menyampaikan segala pergumulan kepada Bapanya. Mengambil waktu khusus itu penting. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus luar biasa dalam kesibukan pelayanannya. Setiap hari dilewati selalu ada mujizat. Tidak ada hari tanpa mujizat. Tidak ada hari tanpa pelayanan. Kesibukan yang luar biasa dihadapkan kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia mau mengambil waktu khusus untuk meluangkan waktu bersama dengan Bapa di sorga. Pelajaran yang indah bagi kita, bukan?
Siapapun kita mungkin begitu sibuk di dalam hidup ini, menghadapi pekerjaan, menghadapi keluarga, aktivitas sehari-hari, hampir 24 jam terisi semua, waktu tidur berkurang. Tetapi kita juga akan diperhadapkan dengan persoalan yang berat dalam hidup ini. Bagaimana kita memiliki manajemen waktu yang baik. Ada saatnya di mana kita seolah-olah membiarkan waktu berlalu begitu saja. Di saat tidak ada persoalan, kita sepertinya santai saja. Tetapi saudara-saudara, di saat kita dilanda oleh pergumulan-pergumulan yang berat, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengambil waktu khusus bersama dengan Tuhan? Yesus memberikan teladan bagi kita, bukan? Mengambil waktu berada di Taman Getsemani untuk mencurahkan segala isi hati, untuk datang kepada Bapanya. Dan itu yang dia lakukan. Oleh karena itu, nantinya dia akan menang menghadapi penderitaan. Oleh karena dia telah mengambil waktu bersama dengan Bapa di sorga. Saya tidak tahu persoalan yang sedang kita hadapi. Adakah yang sedang menghadapi masalah yang berat? Mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah keuangan, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam hubungan dengan sesama. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh saudara, jangan khawatir, jangan takut. Setiap kita mau berkomitmen seperti Tuhan Yesus, mengambil waktu khusus bersama dengan Bapa di sorga, maka saat itu juga kita akan memperoleh solusi daripada Tuhan. Karena itu jangan kita mau mengandalkan diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri dan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17. Karena itu saudara-saudara, mengambil waktu khusus bersama dengan Tuhan, itulah yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini kita belajar, setiap ada masalah datang menghadap, kita mengambil waktu khusus bersama dengan Tuhan. Yang kedua, ketika menghadapi masalah yang berat, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus? Dia selalu menanyakan kehendak Bapanya. Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali dengan doa yang sama, dengan ucapan kalimat yang sama sampai 3 kali. Dan dia berdoa sungguh-sungguh, hanya ingin mengungkapkan apakah dia harus mati di kayu salib. Dia harus menderita, dia harus memikul salib, dia harus rela untuk dirajam dengan batu, diludahi, difitnah, semua penderitaan dia akan tanggung, saudara-saudara. Apakah sudah waktunya atau belum? Yesus selalu menanyakan kepada Bapanya. Dan disinilah yang patut menjadi pelajaran bagi kita. Menanyakan kehendak Bapa, kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sangat penting. Saudara-saudara, kita membutuhkan kehendak Tuhan. Mungkin bagi yang ingin mencari pasangan hidup, mencari solusi dalam pergumulan hidup, menanyakan kehendak Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita harus bertanya kepada Bapa di sorga. Apakah yang saya lakukan ini hanya untuk memuaskan keinginan daging dan hawa nafsu saya? Hanya untuk memuaskan keinginan manusia? Atau saya ingin memuliakan nama Tuhan? Yesus telah memberi teladan bagi kita. Dia berdoa sungguh-sungguh 3 kali dengan doa yang sama. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah kehendakku, tapi kehendakmu. Kalau itu adalah kehendakmu ya Bapa, aku akan menjalaninya. Saudara-saudara, mari kita dengan komitmen yang sama selalu bertanya tentang kehendak Allah. Di luar kehendak Allah, kita akan jatuh di dalam kegagalan. Di luar kehendak Allah, kita akan jatuh di dalam dosa. Di luar kehendak Allah, akan kehilangan sukacita, akan kehilangan damai sejahtera. Di luar kehendak Allah, kita tidak berkenan kepada Allah. Yesus mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi dia tidak berkenan kepada Allah, karena dia tidak mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah harus ditemukan, saudara-saudara. Dan Allah sendiri dengan
sangat terbuka dan rindu menunggu setiap kita datang kepada Dia, menanyakan kehendaknya, apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 2 mengingatkan kita, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tidak mudah orang menemukan kehendak Allah, apalagi di tengah pergumulan hidup yang berat, di tengah ancaman bagi nyawa kita seperti Tuhan Yesus. Sulit karena kondisi jiwa kita terpecah-pecah. Kita mengalami kegoncangan dalam hidup ini. Berbagai ketakutan, kebimbangan, keraguan ada pada diri kita. Kita tidak stabil dalam iman kita. Sulit untuk menemukan kehendak Allah. Tapi Yesus memberi teladan bagi kita. Dia sampai berdoa sampai 3 kali dengan kalimat yang sama. Hanya ingin menemukan kehendak Allah. Rindukah saudara menemukan kehendak Allah bagi hidupmu? Apa kehendak Allah bagi kita? Rancangan Allah bagi kita sudah ada. Dikatakan bahwa untuk setiap kita tidak ada rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberi hari depan yang penuh harapan. Allah sudah punya rancangan bagi kehidupan kita. Sejak kita lahir ke tengah dunia sampai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, rancangan Allah selalu baik. Maukah kita selalu konfirmasi kepada Bapa, menanyakan kehendak Allah bagi kehidupan ini? Secara praktis bagi orang tua, harus lebih banyak berdoa buat anak-anaknya dan bertanya, ya Bapa, ya Tuhan, apa kehendak-Mu bagi anak-anak saya ini? Bagi masa depan keluarga saya? Apa kehendak-Mu ya Tuhan bagi gereja saya? Apa kehendak-Mu Tuhan bagi pelayanan saya? Apa kehendak-Mu Tuhan bagi pekerjaan saya, bagi usaha saya? Apa kehendak-Mu Tuhan dengan keuangan, dengan berkat yang ada pada saya? Apa kehendak-Mu Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini? Perlu kita bertanya kepada Tuhan, apa kehendak-Mu? Saudara, kegagalan, anak bungsu, dia membawa semua harta kekayaan, dan dia tidak menjalankan menurut kehendak bapaknya, tetapi dia pergi dan berfoya-foya, dan akhirnya dia habis semuanya, kehilangan sukacita, damai dan sejahtera. Tapi ketika dia kembali datang, ingin bersatu lagi dengan bapaknya, hidup mengikuti kehendak bapaknya, maka di hidup dia dipulihkan. Mungkin selama hidup kita menjalani gaya hidup di luar kehendak Allah, kita hidup di dalam dosa, hidup di dalam keinginan diri kita, kita sudah melangkah jauh. Mari kita kembali untuk menyerahkan hidup kita, menanyakan apa kehendak Tuhan. Mungkin kita telah gagal selama masa muda kita. Sekarang sudah menjelang tua, kita bertanya, Tuhan, di masa tua, sisa hidupku ini, apa rencana-Mu dalam kehidupan kita? Bagi yang masih muda, yang sekarang ditawarkan dengan berbagai-bagai tawaran dunia ini, harus banyak bertanya, apakah ini kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara, mengikuti kehendak Tuhan itu selalu menghasilkan sukacita, damai dan sejahtera. Karena itu, belajar dari Tuhan Yesus. Dia mencari kehendak Bapaknya di tengah menghadapi pergumulan yang berat. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari Tuhan Yesus Kristus sehingga bisa menang di dalam masa-masa penderitaan? Yang ketiga adalah dia tetap setia walau sendiri. Saudara-saudara, di Taman Getsemani, Tuhan Yesus sudah mengajak murid-muridnya untuk berada di sana. Mengajak mereka untuk berdoa bersama. Dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Saudara-saudara, di situ dikatakan demikian. Karena itu, lihatlah, Yesus bersama dengan murid-muridnya. Mereka tertidur. Mereka tidak berdoa bersama dengan Yesus. Mereka tidak ikut peduli dengan pergumulan Tuhan Yesus. Tapi Yesus sendiri pun dia berdoa. Karena itu saudara-saudara, dia tetap setia walau sendiri. Kita kadang-kadang diperhadapkan dengan kesulitan.
Mungkin Yesus berharap ada topangan doa dari murid-murid yang diajak ke Taman Getsemani, tapi murid-murid tidak mempedulikan dia. Sering kita juga mengharapkan ada dukungan dari keluarga, ada dukungan dari orang lain, ada dukungan dari orang dekat, ada dukungan dari si A dan si B. Kenyataannya kita tidak mendapat dukungan itu. Nah, apakah kita tetap setia sekalipun tanpa support demikian? Yesus tetap setia. Walaupun dia sendiri, dia tetap setia berdoa. Walau dia sendiri tetap setia untuk menjalankan kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Tuhan menuntut kesetiaan. Ada banyak orang yang setia ketika kehidupan ini berjalan dengan baik tanpa masalah. Tetapi ketika datang masalah, dihadang dengan berbagai kesulitan, mereka menjadi tidak setia lagi. Biarlah kita belajar dari Tuhan Yesus. Setia, setia, setia sampai mati. Tuhan mencari orang yang setia sampai pada akhirnya. Janji-janji Tuhan sungguh indah. Barang siapa setia sampai pada akhirnya, dialah akan memperoleh mahkota kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian hari ini dengan komitmen. Kalaupun kita sedang dihadang dengan pergumulan-pergumulan hidup yang berat, ambillah waktu khusus bersama dengan Tuhan. Tanyakan, temukan kehendak Tuhan, dan tetap setia dengan Tuhan. Setia menghadapi apapun juga, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan bagi kita. Dikatakan bahwa segala pergumulan yang kita hadapi, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi sekalipun, selama di dunia adalah pencobaan biasa. Asal kita mau menghadapinya, Allah siap memberikan jalan keluar bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kehidupan di dunia ini tidak selamanya memberikan ketenangan kepada kita. Kadangkala ada gelombang, ada badai, ada masalah yang menerjang kehidupan kita. Dan seringkali kita kehilangan arah. Tapi firman Tuhan memberikan jaminan yang pasti bagi saudara dan saya. Ketika persoalan melanda kehidupan, berserulah panggil nama Yesus. Karena dialah jawaban atas semua pergumulan kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Yesus berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapa yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Bapa yang setia. Dia berjanji dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya kepada anak-anaknya. Ketika persoalan semakin rumit dalam kehidupan kita, berseru panggil namanya,
karena Dia mendengar setiap doa kita dan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Mari dengan sukacita kita berserah kepada Tuhan. Jalani kehidupan kita dalam penyertaan-Nya. Apapun yang diperhadapkan kepada kita untuk sepekan mendatang, mari berserah kepada Tuhan. Terima berkat-Nya. Bapa, kami datang dan bersyukur atas penguatan firman Tuhan bagi kami, supaya kami tetap mengambil waktu khusus bersama dengan Tuhan, supaya kami mau menemukan kehendak-Mu dan kami tetap setia sampai akhir hidup ini. Penyertaan perlindungan Tuhan bagi kami menjalankan segala aktivitas kehidupan ini. Bagi jemaat Tuhan, setiap orang mendengar firman-Mu sedang berada di dalam berbagai-bagai pergumulan. Bagi yang sakit, Tuhan berkenan di dalam nama Yesus disembuhkan. Bagi yang lemah, di dalam nama Yesus boleh dikuatkan. Bagi yang sedang berduka, Tuhan hadir dan memberikan penghiburan. Kami mau berdoa secara khusus menyerahkan keluarga besar Bapak Markus Remiasa yang sedang berduka. Tuhan baru saja memanggil kembali istri ibu Markus pulang ke rumah Bapa. Kami berdoa bila jamaah Tuhan menyertai semua keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan indah di balik semua peristiwa ini. Tuhan kuatkan mereka, hibur mereka, lindungi dan sertai mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mungkin dalam pergumulan ekonomi, berjuang dengan kehidupan ini. Ada yang sedang mencari pekerjaan untuk mendapatkan nafkah kehidupan. Tuhan juga hadir dan menolong. Ada berbagai-bagai pergumulan yang sedang dihadapi. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami, menolong kami setiap orang, setiap pribadi sesuai dengan pergumulan kami masing-masing. Karena itu kami menyerahkan hidup kami hanya ada di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Berdoa untuk semua hamba Tuhan dengan tetap setia memberitakan Injil-Mu, baik itu di kota-kota sampai kepada pelosok sekalipun. Di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, kami sedang berhadapan dengan pandemi virus. Tetapi kami berdoa supaya Tuhan tetap melindungi, menyertai hamba-hamba Tuhan yang sedang layani Tuhan dimanapun berada. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bersyukur Tuhan telah memakai para pemimpin bangsa ini dari tingkat pusat sampai daerah di dalam mengatur roda pemerintahan sampai pada hari ini. Tuhan beri hikmat bagi mereka agar mereka tetap menjalankannya demi kesejahteraan kami seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk keutuhan negara kami. Tuhan tetap pelihara dan lindungi kami. Terima kasih ya Bapa. Syafaat kami naikkan bersama-sama di hadapan-Mu. Tuhan tahu setiap pergumulan kami. Tuhan dapat menjawab sesuai dengan rencana-Mu sendiri. Biarlah kami semua siap menjalankan aktivitas dengan sukacita dimanapun kami berada. Curahkanlah berkat-Mu tetap ada bagi kami. Bila Tuhan berkenan, sepekan ini ada mujizat yang terjadi, ada jawaban doa yang terjadi. Apapun yang terbaik daripada Tuhan, biarkan itu terjadi menurut kehendak-Mu. Biarlah kasih anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, penyertaan Roh Allah yang kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Menghampiri dirimu, percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa